Ya, siapa Anda di sini yang sudah pernah memakai fasilitas pinjaman online atau yang sering dikenal dengan nama pinjol? Nah, ini jangan-jangan malah Anda termasuk seorang yang hobi begitu ya memakai pinjol di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kita ketahui bersama pinjol ini juga laris manis begitu ya, digunakan oleh masyarakat akhir-akhir ini khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka di masa sulit ini. Sebenarnya juga nggak apa-apa begitu ataupun sah-sah saja mau pinjam uang di penyedia layanan pinjol ataupun enggak begitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah Anda juga harus berhati-hati karena nggak sedikit pula begitu saat ini pinjol-pinjol ilegal yang beroperasi dan tentu penyedianya juga tidak terawasi oleh OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan tanah air. Nah ini lalu Anda sudah begini, bagaimanakah peran OJK dalam menyikapi permasalahan ini? Akan kita ulas bersama dalam Waspada Rentenir Online Ilegal. Nah, di sini kalau kita lihat memang dengan makin tingginya aktivitas dari pinjaman online, beberapa waktu lalu begitu Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK mempublikasikan bahwa pihaknya akan melanjutkan moratorium yang mana di sini memang dari pendaftaran fintech lending atau pinjaman online yang mana sudah dilakukan sejak Februari 2020 lalu. Nah ini kalau kita lihat memang menurut OJK langkah ini perlu dilakukan guna mendorong pinjol-pinjol yang sudah terdaftar segera mengantongi izin atau agar memiliki izin, di mana memang selain itu OJK juga menjelaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan review salah satunya kegiatan moratorium pendaftaran fintech lending yang masih dilanjutkan hingga saat ini. Data juga menunjukkan selama masa moratorium ini OJK mencatat jumlah pinjol terdaftar dan berizin justru berkurang begitu jumlahnya. Nah, di sini dari 165 pinjol di 2020 lalu menjadi sebanyak 125 pinjol saja per 10 Juni 2021 ini, dan telisik punya telisik. Kondisi ini juga dikarenakan beberapa dari pinjol yang terdaftar dan berizin ini tidak mampu memenuhi ketentuan dari OJK baik dari SDM lalu juga dari segi operasionalnya. Dan faktanya atau realitanya diungkapkan oleh OJK juga dari para pinjol terdaftar ini, ya ini beberapa dari pinjol juga tidak mengindahkan begitu dorongan dari OJK untuk segera mengantongi izin dalam pengoperasian bisnis mereka. Nah ini para pinjol ini justru sibuk begitu ya untuk mencari banyak-banyakan investor ataupun hal yang lain padahal izinnya juga baru sebatas terdaftar saja. Nah ini juga perlu diperhatikan juga begitu ya bagi para pinjol, investor ataupun para nasabah yang baru ingin melakukan pinjaman online atau pinjol yang makin marak akhir-akhir ini. Karena kalau izinnya aja nggak beres ya siap-siap juga dengan resiko yang ada, ditambah belum lagi diberi izin ataupun ditambah belum ada lagi begitu ya izin dari OJK ataupun belum mengantongi izin dari OJK. Nah ini salah-salah bisa berabe juga urusannya ntar juga nggak kelar malah. Lalu sebenarnya seberapa besar sih penyaluran pinjaman oleh pinjol yang mana sudah marak juga digunakan oleh masyarakat Indonesia? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah di sini berbicara terkait data penyaluran pinjaman oleh pinjol, ternyata OJK mencatat akumulasi penyaluran pinjaman oleh pinjol per Mei 2021, akumulasi penyaluran pinjolnya di angka 207,07 triliun rupiah dengan kualitas yang terjaga, di mana tingkat keberhasilan 90 hari begitu berada pada angka sebesar 98,46%. Dari angka ini dapat dikatakan juga begitu bahwa tingkat non-performance dari relatif masih tergolong rendah. Selain itu data per Mei 2021 ini juga menunjukkan yang mana total dari outstanding penyaluran pembiayaan berada di angka 21,75 triliun rupiah. Dari angka ini juga menunjukkan peningkatan sebesar 69,06% secara tahunan atau year on year, dan juga sebagai informasi pula untuk Anda di mana memang data dari OJK juga menunjukkan penyaluran pinjaman melalui pinjol ini masih banyak berpusat di Pulau Jawa saja. Nah ini juga kalau kita lihat di mana total pinjaman baru di Jakarta menduduki posisi pertama dengan mencapai 20,68 triliun rupiah, diikuti Provinsi Jawa Barat sebesar 20,53 triliun, lalu Banten 6,67 triliun, masih ada lagi Jawa Tengah di angka 20,53 triliun, ini mendekati juga di angka Jakarta begitu ya, dan terakhir Jawa Timur angka penyaluran pinjaman pinjolnya berada di angka 8,18 triliun rupiah. Jadi jelas ya masyarakat Jakarta masih memegang angka tertinggi dari penyaluran pinjaman dari pinjol ini. Nah ini lalu dengan makin terbiasanya
masyarakat Indonesia khususnya di DKI Jakarta dalam menggunakan layanan pinjaman online ataupun pinjol ini, kira-kira apa saja ya yang perlu diperhatikan sebelum memakai fasilitas dari pinjaman online ini? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini memang tentu dengan adanya kemajuan teknologi, selain banyaknya kemudahan yang kita dapatkan, kita sepakati bersama resiko yang ditimbulkan juga makin banyak dan juga beragam. Di mana modus-modus baru dari pinjol ilegal pun bermunculan dan membayangi kehidupan kita, serta berujung ataupun biasanya berujung pada hal yang merugikan diri sendiri. Nah, ini terbaru juga tersebar begitu ya modus dari pinjol ilegal yang mana mengirimkan sejumlah dana secara tiba-tiba. Nah, ini kalau misalnya untung secara dana tiba-tiba juga bukannya senang, tapi justru malah kita harusnya kepo begitu. Ada apa? Ada dana secara tiba-tiba masuk ke rekening kita. Padahal orang tersebut tidak sama sekali mengajukan permintaan peminjaman uang, dan juga setelah dana masuk ke rekening nasabah pinjol ilegal ini pun mulai berkomplotan dengan mengarahkan sejumlah debitur yang tidak bisa membayar pinjaman supaya dapat meminjam ke tempat lainnya ataupun ke pinjol lain. Nah, ini akibatnya masyarakat pun masuk dalam jeratan lebih dari satu pinjol begitu ya karena hal ini, dan juga pastinya harus rela mengeluarkan uang lebih banyak lagi padahal juga tidak melakukan pinjaman ataupun mengajukan pinjaman. Dan juga kejadian-kejadian seperti ini juga sebenarnya sudah terdeteksi oleh OJK dari laporan masyarakat sejak tahun 2018 lalu. Di mana sejak 3 tahun lalu OJK juga telah memblokir sebanyak 3.193 pinjol ilegal. Nah, dan mempublikasi masyarakat untuk tidak lagi mengakses pinjol yang diblokir OJK. Dan ini juga pemblokiran akses ini OJK juga menggandeng dari Kominfo untuk melakukan blokir akses begitu ya bagi pinjol ilegal yang kedapatan melakukan aksinya untuk memperdaya seseorang agar terkena jeratan mereka. Ini jahat sekali. Dan juga diharap di masa yang sudah canggih ini dan sudah gampang pula begitu mencari informasi, Anda hanya tinggal mengambil handphone Anda dan googling informasi sebanyak-banyaknya. Hendaknya masyarakat juga ingin melakukan pinjaman online melakukan pengecekan terlebih dahulu nih, apakah pinjol yang dituju terdaftar dan mempunyai izin atau tidak dari OJK.